Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah yang Maha Menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, cukupi kami dengan rezeki yang baik, dan terima amal-amal kami ya Allah. Wahai Allah yang membulak-balik hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar ya Allah, yang lurus, yang bersih, wa qalban khashi'an, hati yang selalu khusyuk teringat padamu, hati yang yakin kepadamu, wa lisanan zakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu dimanapun, kapanpun, senantiasa bersyukur padamu atas limpahan nikmat yang Kau beri, dan bisa memperbagus ibadah kami kepadamu. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, wazakiha, dan bersihkan jiwa ini ya Allah. Anta khairu man zakaha, Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Anta maulaha, anta waliyuka wa maulaha, Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami ini ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut keislaman kami. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Tidak doa, karena doa adalah ibadah yang sangat disukai Allah dan akan mengubah dari satu takdir ke takdir lain. Para pemirsa yang budiman, kali ini siaran dipancarkan dari pesantren Darut Tauhid Tangerang Selatan. Ya, bersama ini santri sudah pulang semua, tapi berubah wajahnya dari yang biasa imut-imut. Biasanya santrinya SMP SMA imut-imut, sekarang jadi nggak boleh nyebut jadi amit-amit, dosa. Siapa yang nyebut jadi eot-eot? Terima kasih Bapak Ibu yang hadir, masyarakat tetangga. Ini Ustadz Edi Abu Marwah, ini kreatif sekali malam ini, malam mabit, malam bina iman dan takwa. Pada datang kemarin berbuka sahur bersama, kemudian malam harinya kajian, tahsin, itikaf sampai pagi ini tahajud, lalu ya siaran pagi. Habis ini sarapan bersama, dan pulangnya bisa berbekal sayuran gratis. Masya Allah, pasti kesini bukan karena sayur ya kan, karena terlalu rugi datang ke masjid hanya karena sayur. Sayuran itu bonus saja dari Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu, seperti yang sering diungkap bahwa dalam hidup ini hanya ada 4 kejadian, tidak lebih dari 4. Hanya 4 kejadian. Kalau punya 4 kunci dalam hidup ini, bahagia insya Allah, sukses ya.
Mau dibulak-balik bekok juga cuma ada 4 kejadian dalam hidup ini. Satu, yang pasti adalah kita dapat nikmat dari Allah. Pasti itu. Kita ada saja sudah nikmat. Nikmat penciptaan. Kalau tidak diciptakan kita tidak ada. Kita ada saja sudah nikmat. Nikmat dari Allah yang pertama nikmat penciptaan. Kita ada. Yang kedua nikmat dari Allah adalah nikmat pengurusan. Sudah diciptakan diurus. Coba kita diciptakan tidak diurus. Bagaimana nasib kita? Peang habis seketika kita ini. Nikmat penciptaan, nikmat diurus kita ini. Kita tidak bisa ngurus diri ini dengan baik karena tahu juga tidak. Jadi tiap saat nikmat dari Allah. Bagaimana? Kita tidak tahu ini mengurus tubuh ini. Bagaimana kita bisa mengurus tubuh ini dengan baik dan benar? Tahu juga tidak. Saya lihat ada bapak ibu yang sudah agak lama di dunia. Saya nggak nyebut tua ya. Kita bahkan tidak pernah lihat alis yang asli. Bulu mata, coba lihat bulu mata. Tidak tahu. Bagaimana kita bisa menumbuhkan alis, lihat juga tidak tahu. Kita tidak tahu jantung, empedu, segala macam tidak tahu. Tapi beres setiap saat. Siapa yang ngurus? Siapa yang ngurus? Allah. Jadi jangan pernah merasa kita ini lepas dari genggaman Allah. Setiap saat Allah mengurus diri kita. Jadi Allah sudah sangat tahu keperluan kita, pikiran kita, perilaku kita. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi Allah tahu pikiran kita tidak jawab. Allah tahu persoalan kita, keperluan kita. Allah tahu tidak? Tahu kan? Yang menciptakan keperluannya kan Allah. Kita tidak ngerti paru-paru ini perlu apa. Paru-paru perlu udara yang bersih, oksigen. Kita tidak tahu lagi oksigen itu apa. Gimana masuk ke sini? Gimana oksigen ditangkap oleh paru-paru, diedarkan ke sel-sel tubuh? Tahu juga tidak selnya gimana. Paru-paru tidak tahu. Beres setiap. Jadi jangan rewel. Jangan merasa, aduh Allah tahu tidak ya keadaan saya pasti tahu lah. Tapi sedikit orang yang meyakini. Seakan-akan Allah itu tidak tahu. Kita berdoa itu bukan memberitahu Allah. Kita berdoa itu ibadah. Diperintah oleh Allah. Tenang, ya Allah tahu ibu gelisah. Tahu kontrakan mau habis. Cicilan jatuh tempo. Allah tahu yang kali gata dengan datang ambeien potombe, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Ini penting. Tidak ada yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu keinginan kita. Tahu. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tahu. Jadi nggak usah ribet sebetulnya hidup ini, ya. Karena ada Allah yang maha tahu, yang maha dekat, yang maha menguasai, maha menentukan. Udah tinggal benar-benar aja yakin, patuh, nah, nggak ribet. Tugas kita dalam hidup ini sederhana, ya. Mendekat ke Allah, patuh, pasrah, dan gitu, tenang saja. Dunia berikut isinya milik Allah. Tubuh ini juga milik Allah. Cuma jarang orang yang ingat begitu. Selebihnya segala dipikir.
Seakan-akan Allah tuh nggak ada, nggak tahu apa-apa, nggak berkuasa, segala dipikir. Nah, Allahnya enggak, ya kan? Jadi kita bakal dapat nikmat. Sampai kapan nikmat ini? Sampai akhir di dunia dikasih. Kalau benar, nanti dikubur juga nikmat lagi. Di yaumul hisab nikmat lagi, perlindungan. Kalau benar sampai ke surga selama-lamanya. Ada kuncinya dalam syukur. Karena yang dikasih nikmat itu banyak, tapi yang bersyukur sedikit. Jadi nikmat itu baru jadi kebaikan kalau syukur. Karena yang dikasih bukan cuma kita, penjahat juga dikasih. Gangster, kafirin, munafikin, musyrikin, zolimin, dikasih. Itu orang-orang Israel di Palestina yang segitu zolimnya, sama itu makhluk Allah. Firaun, orang-orang yang keji, Hitler, semuanya makhluk Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang ngurus. Jadi para penjahat yang zolim-zolim, yang berkhianat, sama, itu makhluk Allah juga. Dan Allah yang hidup. Mereka bagian apes, karena mereka jadi jalan ujian bagi orang beriman. Bu, ibu, suami ibu ciptaan siapa? Benar. Milik siapa? Yang menjahit. Ya. Bu, tahu kenapa ibu kurang bahagia? Karena ibu sering menuhankan suaminya, sering lebih ingat kepada suami daripada ke Allah. Bu, benar tidak? Ibu lebih banyak berharap dari suami daripada berharap ke Allah. Ini yang membuat ibu kurang bahagia. Ibu terlalu takut ke suami daripada takut ke Allah. Cinta ke suami daripada cinta ke Allah. Padahal suami hanyalah makhluk. Tenang saja ini. Ada Allah penguasa langit dan bumi. Syukur dalilnya begini, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu baik. Walaita dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang begitu selain mukmin. Inna asabathu sadra'u syakar, jika Allah memberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik bagi. Wa idza asabatu darra'u sabar, dan ketika Allah memberikan kemudaratan, dia sabar, fakana khairul, itu pun baik bagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi buat kita sama aja sih, dipuji, dicaci, ada tiada, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, sama, dua-duanya ujian. Jadi banyak uang dengan tidak punya uang sama atau tidak? Banyak uang dengan tidak punya uang sama atau tidak? Beda. Kalau banyak uang, uangnya banyak. Kalau tidak punya uang, uangnya tidak ada. Tapi sama-sama ujian. Mana yang berat ujiannya, banyak uang atau tidak punya uang? Aslinya yang lebih berat ujian itu yang lebih mudah membuat kita lupa ke Allah.
yang lebih mudah membuat kita tergelincir, yang lebih disukai nafsu, banyak uang lebih. Karena orang yang banyak uang lebih mudah untuk melampiaskan keinginan. Benar? Dan setiap kali pengeluaran uang itu dihisab, dituntut di sisi Allah nanti. Pengen rumah megah bagai istana, bikin. Pengen mobil mewah, beli. Pengen perhiasan berlian, emas, belanja. Pengen sepatu yang mahal, terus ada. Di bawah mati? Tidak. Tapi hisapnya di bawah. Kalau yang uangnya sedikit, pengen emas, wes boten nopo-nopo, mas sutisno bae lah. Suaminya emas juga, 62 kilo. Yang kedua yang pasti terjadi itu adalah cobaan, ujian, musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menimpakan kepadamu sedikit ketakutan. Jadi ujian pertama itu sebetulnya bukan ujian yang fisik, ujian yang ada di sini. Takut sakit, takut tua, takut keriput, takut difitnah, takut. Jadi banyak orang yang tidak diuji fisik, tapi sudah diuji di dalam ini. Banyak takut. Benar? Takut pensiun, takut. Nah, ujian pertama hidup itu sebetulnya non fisik. Yang kedua ujian lapar, laparan. Pokoknya berkaitan dengan makanan. Yang ketiga, harta. 4, jiwa. 5, buah-buahan itu ada yang mengatakan ya ujian tentang infrastruktur. Wabashirin sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang sabar. Yang pertama diberi nikmat, kuncinya syukur, jadi sukses. Giliran diuji, sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Sehingga ucapan, pikiran, perbuatan, dan hati kita kendalikan supaya menyikapi ujian itu dengan sikap yang disukai Allah. Jadilah sabar. Misal begini, ada yang nyebut, monyet lo. Orang yang sabar, dia akan mengendalikan dirinya. Bagaimana? Saya dihina. Apa yang disukai Allah? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jika ada orang jahil, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, berkata yang tidak baik, maka jawablah dengan perkataan yang mengandung keselamatan. Itu yang Allah sukai. Monyet. Assalamualaikum. Semoga dibahagiakan dunia akhirat. Balas. Tapi yang kurang sabar, monyet, anjing. Jawabannya tidak cocok dengan yang Allah sukai. Itulah perlunya ilmu agama supaya kita tahu standar yang Allah sukai. Misalkan ada yang menjengkelkan standar yang Allah sukai, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan amarah, maafkan, berbuat baik. Itu SOP-nya. Ali Imran 134. Kalau ada sesuatu yang tidak enak, tahan marah, maafkan, balas dengan kebaikan. Tapi kebanyakan
marah-marah, pantang memaafkan, balas dendam. Ini nggak sabar. Makanya kalau tidak belajar agama, susah sabarnya. Karena kita tidak menggunakan standar yang benar. Nah, standar yang biasanya diikuti adalah nafsu. Sedangkan nafsu itu selalu bisu mengajak kepada kejahatan, keburukan. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jelas? Jadi diberi nikmat, apa kuncinya? Syukur. Baru dia lulus. Jadi dikasih uang itu nikmat bukan? Belum, cobaan itu. Ujian. Baru jadi nikmat kalau dia bisa bersyukur. Dapat jabatan nikmat atau bukan? Bukan, itu ujian. Baru jadi nikmat asli kalau dia bersyukur. Sehat, nikmat atau bukan? Nikmat. Pokoknya jawabannya sesuka saya ya. Kalau ada yang nyebut bukan, saya nyebut nikmat. Seperti ini nih. Kita cari persamaan. Jangan ribet dengan perbedaan. Coba ya. Laki-laki dan perempuan sama atau tidak? Beda. Satu laki-laki, yang satu perempuan. Sama-sama ciptaan Allah. Coba ini. Lelaki dengan kambing sama atau tidak? Beda. Ya, sama. Sama-sama berjambut lagi. Nah, baik. Kita kunci kedua. Makanya belajar. Sabar ada di berapa? 4, 3. 1, sabar. Yang paling berat dulu ya. Sabar apa? Sabar menjauhi maksiat. Ini paling berat dalam hidup ini. Karena nafsu ngajaknya maksiat terus. Yang kedua, sabar ketika taat. Taat itu harus sabar. Datang ke masjid ini harus sabar. Ini Pak, maaf ya Pak ya, Bapak, adik-adik bisa ke masjidnya dengan kesabaran. Perjalanan terjauh bagi seorang lelaki dan yang terberat itu ke masjid. Jogging, lari pagi 10 km kuat. Bersepeda 50 km kuat. Ngantor, berdiri berjam-jam sampai ke Jakarta kuat. Main golf kuat. Ke masjid 20 meter gak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena nunggu digotong oleh tetangga ya. Maunya digotong-gotong ya tetangga. Dan maunya di depan imam. Siapa dia? Ya. Kuat, keliling di mall kuat, tapi ke masjid gak kuat tuh. Nyari toko dari ujung ke ujung kuat, nyari musola gak kuat. Ujiannya, nafsu tuh gak mau kita ibadah. Kesabaran yang ketiga apa? Sabar menghadapi musibah. Kalau kita sudah sabar menghadapi maksiat, sabar ketika taat, menghadapi musibah dengan percayalah. Makanya latih terus kita untuk menjauhi maksiat, latih untuk taat. Coba tes kesabaran ya Bu, mau dites enggak? Sebentar lagi Ramadan, bulan Maret kita masuk Ramadan. Pilih mendingan taraweh di masjid yang imamnya bacaannya panjang atau di masjid yang imam bacaannya indah tapi pendek.
belum juga Ramadan. Udah dari awal nggak sabar. Padahal kalau pakai iman, kita bacaan pendek. Gak ada yang panjang hafalan kita. Tinggal nebeng. Jadi makmum yang bacaannya panjang. Ke bawah tuh pahalanya. Tapi nggak sabar. Dari sekarang aja udah ngebidik. Mana imam tercepat, terringkas, dan buka terbanyak. Yang ketiga, sabar apa? Menghadapi musibah. Jadi sabar itu bukan hanya waktu ditipu, dihina, difitnah, bangkrut. Enggak, bukan di sana saja. Sabar itu harus diawali dengan sabar menjauhi maksiat, sabar taat. Nanti akan mudah menghadapi musibah ini. Kenapa? Karena musibah ini jadi ringan kalau kita ditolong Allah. Dan siapa yang ditolong Allah? Yang punya kemampuan sabar menghadapi maksiat, sabar menghadapi taat. Tahajud itu perlu sabar hadir. Sholat itu perlu sabar. Baca Quran harus sabar. Kalau enggak mau baca Quran. Tebak. Di di HP ini ada ritme orang buka HP. Ada di sini berapa jam. Nanti ketahuan. Buka YouTube berapa. Buka medsos berapa. IG berapa. Ada menitnya. Buka Quran 2 menit. Buka yang lain-lain 2,5 jam, 3 jam. Katanya rata-rata orang Indonesia buka medsos 5,5 jam. Kalau buka Quran 5,5 jam, konsisten 10 juz itu sehari, khatam 3 hari sekali. Kita nggak kuat kalau nggak sabar. Sejuznya berapa menit sih? Kalau cepat 1,5 jam ya. Kalau lebih tartil lagi, cepat dan benar ya. Kalau nggak 40 menit. Jadi kita lihat gini-ginian tuh, 1,5 jam sejus itu. San, san, san. Nah, yang repotnya itu ketika paset Bismillahirrahmanirrahim. Set. Coba cek. Langsung setan ngebisikin, jangan. Set. Lama itu ayat kursi itu. Allahu la ilaha illallah. Aduh, huwal hayyul qayyum. Padahal bacanya ringkas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kedengarannya panjang. Beda dengan lagu-lagu 5 menit juga sebentar diulangi lagi. Itulah nafsu. Harus sabar. 4. Yang keempat, berarti kan yang memperhatikan, 3-nya nggak disebut. Tapi nggak boleh marah. Ya, saya harus jika bisa mengantuk. Nggak boleh marah-marah loh. Kami ini itikaf. Oh ya, ya. Kami semalaman tidur, makanya sekarang masih ngantuk. Yang keberapa? Yang ketiga. Jadi 2 dari Allah itu cuma 2. 1 karunia, yang 1 lagi musibah. Disikapi dengan syukur, ditambah nikmat, disikapi dengan sabar, kita jadi berkah. Wabasyiri sabirin. Yang dari kita 2. 1 berbuat baik, karena kita bukan setan, ada kebaikan. Tapi kebaikan tidak bisa membuat kita bahagia, kecuali kuncinya ikhlas. Jadi mau berbuat baik sehebat apapun, kalau tidak punya ikhlas ya di dunia tidak bisa dinikmati, di akhirat juga nehi. Jadi ruknya itu adalah ikhlas. Banyak orang yang senang berbuat baik, tapi belum tentu dia semangat untuk punya keikhlasan. Padahal
Niat itu alamat, salah niat, salah alamat. Silakan kirim paket. Yang paling penting dari kirim paket supaya sampai apa? Belajar meluruskan niat ini mutlak pentingnya luar biasa. Karena kalau tidak, walaupun hafal Quran tidak sampai, walaupun menyedekahkan seluruh harta tidak sampai, walaupun berjihad sampai meninggal tidak sampai kalau niatnya salah. Makanya kalau tidak belajar tauhid, tidak belajar mengenal Allah, nggak bisa. Dan yang keempat, kita ini pasti punya dosa. Tetapi kalau kita segera tobat, maka innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi 4 ini kunci yang paling wajib kita belajar. 1, ilmu syukur. 2, ilmu sabar. Yang ketiga, ilmu ikhlas. Yang keempat, ilmu taubat. Kalau benar-benar paham, kemudian kita bermujahadah jadi ahli syukur, ahli sabar, ahli ikhlas, ahli taubat, udah lulus dunia ini. Kita ini masalahnya bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Diuji kurang sabar. Berbuat kurang ikhlas. Bikin dosa kurang taubat. Dikumpulkan namanya kurang ajar, kurang soleh. Nah, itulah target belajar yang sangat utama. Karena memang cuma ada 4 kejadian, Pak. Nggak ada lagi yang lain. Cuma dapat nikmat, ujiannya, dapat musibah, kita berbuat baik, kita berbuat salah. Ya segitu-gitunya aja hidup ini. Makanya kalau tidak belajar agama, ngarang. Dikasih nikmat sombong, ria, dikasih ujian, nelangsa, uring-uringan, ngerasulo, putus asa, kalau berbuat kebaikan, ujub, ria, kalau berbuat salah, tidak mau tobat, malah bangga dengan kesalahannya. Nah, udah, tidak ada bahagianya. Tidak mungkin bahagia. Baik, sekarang forum tanya jawab. Silakan. Ya, mana Mem? Ada? Yang nanya siapa? Atau mau saya tanya sendiri? Jadi ada gerakan tenang, santai, gerakan cepat. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya ingin bertanya, syukur tentang syukur. Apakah ini sebagai orang tua atau sudah kalau saya syukur tentang sebagai harus dia sangat tapi kalau dia pulang ke rumah itu sepertinya masih mudah. Bagaimana sesuatu kita, apakah kita memarahi dulu Megang handphone. melihat ini Ada megang, ada melihat.
ada sibuk dengan handphone, Tiga-tiganya bagus. ada lupa kepada Quran. Tetap menghafal Al-Quran, tapi tidak seperti yang dia lakukan di pesantren. Ya, karena di pesantren tidak ada handphone. Apa yang harus dilakukan? Jadi zaman sekarang ini memang tidak bisa dipungkiri zaman teknologi. Handphone itu sepertinya sekarang pengemis saja mengarahkan kemisannya pakai handphone. Kering nih rasanya. Pakai HP sekarang mengemis juga emang. Jadi udah menjadi bagian dari kehidupan kita HP ini. Benar? Tinggal HP ini dipakai mendekat ke Allah atau dipakai maksiat. Nah, nafsu itu cobaannya di sini lebih besar. Karena nafsu itu lebih menarik di sini. Benar? Saya tidak tahu bagi ibu-ibu apa yang menarik di HP. Kalau bagi lelaki, pasti lawan jenisnya. Walaupun sudah tua, tetap senang lihat yang muda-muda di HP. Ke masjid sih ke masjid, ngaji sih ngaji. Bahkan ngimamin sih ngimamin, tapi lihat yang tidak boleh dilihat, dia lihat. Ini ujiannya. Kalau lelaki begitu, saya lelaki, jadi saya hanya bisa menceritakan dunia saya, ya dunia kaum. Tetapi perempuan, gimana sih kalau perempuan lihat lelaki, kan, Bu? Bu, gimana lihat lelaki, kan? Biasa aja. Oh gitu. Oh beda dengan Quran ya. Di Quran, Nabi Yusuf itu ganteng. Lihat siapa yang perempuan itu namanya? Zuleha menarik. Cuma ingat ke Allah bisa menahan godaan. Zuleha gak kuat. Lihat Yusuf. Sampai robek baju belakangnya. Heboh. Zuleha istri pejabat tertarik kepada budaknya. Zuleha mengundang ibu-ibu. Ini cerita di Quran. Kasih pisau, kasih buah-buahan. Nabi Yusuf disuruh lewat. Luka tangannya. Karena lihat Nabi Yusuf seorang lelaki. Itu Quran. Terserahlah mau ngaku mau tidak. Iya, Nabi Yusuf kan ganteng. Ya terserah. Terus saya ngejawab, ya maka terserah ibu. Saya mau udah lewat, saya udah nenek-nenek, udah gak nafsu. Ya udah, alhamdulillah selamat. Jaga pandangan, Pak. Nah, Bu, kembali ke HP. Kalau ingin, saya kira anak pegang HP udah gak bisa dihindari gitu ya. Tapi yang paling penting menggunakan HP-nya untuk yang baik. Jadi bukan masalah HP-nya, tapi dipakai kebaikan atau sebaliknya. Lalu durasinya juga. Tetapi para orang tua tuh jangan fokus ke HP anak terus. Jangan sampai ibu, jangan megang HP terus ya. Ternyata ibu 3 HP-nya. Ya. Berapa banyak orang tua yang melarang anaknya main HP dan anaknya melihat orang tuanya lengket dengan HP. Dari mulai bangun tidur, bukannya doa yang pertama dipegang HP. Tahajud dikit terus, browsing terus ya. Yang segalanya seperti yang penting. Setiap berita jadi penting, setiap WA jadi penting untuk segera dijawab. Berita apapun jadi penting. Ini nafsu. Berapa banyak orang tua yang memberi contoh lengket dengan HP.
Bu, bantuin dong. Ini saya mau murojaah bentar sayang, anakku yang baik, ibu anakku yang soleh, Hafiz. Sebentar ya, ibu balas dulu WA teman-teman grup ibu. Itu 100 tuh teman grupnya. Terus aja ibu teh belanja cari barang-barang. Tobat hadirin. Karena ujian anak megang HP sangat boleh jadi karena ibu bapaknya lengket dengan HP dan maksiat juga dengan HP. Anak mungkin tidak lihat apa yang kita lihat, tapi Allah lihat apa yang kita lihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dada dalam hati. Maka selain kita evaluasi anak, kita juga evaluasi tingkat kemaksiatan yang kita lakukan atau kesia-siaan dengan HP ini. Belajarlah kita untuk tidak terlalu lengket ya. Kalau anaknya lihat ibu bapaknya megang Quran terus, ya akan sungkan juga dan mudah bagi Allah. Itu diantaranya Bu, ajak ngobrol anaknya ya. Ujian sekali memang. Bukan bagi anak-anak saja, bagi ibu bapaknya juga. Benar? Bapak teh pakai kopel haji ke masjid di sarung ngai browsing tetap ya error. Lanjut. Terima kasih ini namanya ketua, oh ada forum silaturahim muslimah Tangsel. Ada di sini namanya apa? FSMT. Alhamdulillah bersama keluarga ya, alhamdulillah. Bu Vivi, Pak, siapa namanya? Ya sudah, ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari pertanyaan, bagaimana ikhtiar salat terhadap orang yang tidak kita sedangkan untuk aja Bentar, saya harus merekam dulu ini ya, wajah-wajah yang akan dimasukkan ke surga. Ini memang, wajah saya kedekatan, malu. Nah, bagus. Gimana, Mbak? Bu? bagaimana ikhtiar salat terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita sedang Kita siapa hatimu? Saya nggak tersakiti. Aku tidak ikutan. Baik. Pertama itu hati-hati perkataan kita ya. Ada saya, ada engkau, ada kami, ada kita. Kalau kami yang diajak ngobrol nggak ikutan. Kalau kita berarti bareng ya kan. Tapi ini pertanyaannya untung nggak begitu dramatis karena ada juga yang berkata gini, gimana ya kalau kita bangun malam-malam terus apa ini? Ha? Maksudnya saya bangun malam. Jadi kalau ada yang menyakiti memang hidup ini ujian sepenuhnya. Akan ada yang senang, akan ada yang tidak senang ke kita, ada yang muji, ada yang nyaci, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jelek, dua-duanya adalah ujian. Dua-duanya jadi kebaikan. Kalau disikapi dengan benar. Nah, gimana kalau ada orang yang berbuat jelek ke kita? Apa? Satu, ini terjadi dengan izin Allah, bukan izin Allah. Ma aswaba min musibatin
illa biiznillah. Jadi ada orang yang sebel ke kita tuh izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ataupun ayat 11. Barang siapa yang beriman ke Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Jadi kalau ada kejadian, wah dia menghina, dia memfitnah, dia apalah berbuat tidak baik. Satu, ini izin Allah. Yang kedua, ini pasti jadi kebaikan. Orang yang berbuat jelek, kalau kita menyikapinya dengan sikap yang baik. Apa dalilnya? Wabashiri sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Sabar itu adalah mengendalikan. Apa yang bisa kita ambil? Satu, kalau ada orang yang berbuat jelek, kita harus bersyukur. Bukan kita yang jadi dia. Kalau orang menghina kita, syukur bukan kita yang bagian menghina. Kalau ada orang yang memfitnah kita, syukur bukan kita jadi tukang fitnah. Kalau ada orang yang suka menjelek-jelekan kita, kita syukur bukan kita yang tukang ngejelek-jelekin orang. Ya kayak kita kecopetan, kita syukur bukan kita yang jadi copetnya. Selanjutnya adalah kita dapat pelajaran. Oh, dia kayak gitu. Saya tidak akan berperilaku seperti itu. Jadi kalau ada orang berbuat jelek, kayak dikasih contoh oleh Allah. Nih, ada kelakuan jelek, kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita nggak berbuat jelek gara-gara orang jelek, betul tidak? Selanjutnya adalah, kenapa menyebut selanjutnya? Karena saya lupa nomor berapa ya. Selanjutnya adalah evaluasi diri. Jangan-jangan takdir kita disakiti orang gara-gara kita nyakitin orang. Asyura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu karena tanganmu sendiri. Jangan-jangan kita pernah menghardik ibu, bapak, pernah nyakitin pembantu, tetangga, orang miskin, atau apa aja. Sepanjang hidup kita kan pasti kita pernah berbuat salah. Nah sekarang ada penggugur dosa. Jadi orang yang menyakiti kita tuh orang yang berjasa. Ngajarin kita supaya nggak berbuat jelek, menggugurkan dosa kita, membuat kita bisa evaluasi diri, dan kalau dia nyakitin tidak minta maaf, pahala dia dikasih ke kita. Dosa kita diangkut ke dia, oleh dia. Mau ngapain sakit hati? Sedangkan tidak ada ruginya, yang rugi itu kita yang jelek. Tapi tetap aja ada perasaan saya mah nggak mau ketemu, nggak usah ketemu. Pernah suatu saat Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah, Rasulullah juga tidak berkenan ketemu karena sedih kalau ingat itu. Tapi bukan memutuskan silaturahim. Ya silakan. Gitu Bu. Nah nggak usah capek-capek mikirin orang yang sebel ke kita. Ada lagi? Nggak usah gini-gini. Jangan mau hati kita diatur oleh kelakuan orang. Kalau orang ngomong jelek kita sakit hati, atau rugi kita, kan? Kapan bahagianya? Jangan mau hidup kita diatur oleh perilaku orang. Kita maunya diatur oleh Allah. Orang ngomong jelek ya udah mulut dia aja. Kembali ke dia sendiri, kita yang ngomong baik aja. Kan yang kembali ke kita yang kita lakukan. In ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, jahat, buruk, itu pun bagi dirimu sendiri. Jadi kalau orang ngomong jelek ya biarin aja. Apa urusan kita? Ya enggak? Urusan kita kan omongan kita, mulut kita, pikiran kita, hati kita. Jangan sibuk dengan yang di luar kendali kita. Fokuslah dengan apa yang kita bisa kendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang.
mulut orang, hati orang, tapi kita bisa kendalikan hati kita. Udah nggak usah banyak sakit hati, Bu. Ibu bahagia tidak? Kalau bahagia, ya pikirin yang bisa bikin bahagia. Halo? Berita-berita yang dibaca yang bikin bahagia aja. Dari pagi sampai malam beritanya horor terus. Mau tidur, berita yang dibaca tentang pembunuhan di malam hari. Atau nggak bisa tidur. Perampokan, yang terjadi kebakaran malam hari, gas meletus, nggak tidur-tidur dia. Dalam banyak zikir ya, daripada mikirin perilaku buruk orang, mending ingat-ingat karunia Allah, terus bersyukur. Makanya harus jelas dulu targetnya mau bahagia atau mau menderita. Kalau bahagia ya udah. Nih misalkan ada dua orang tetangga, satu nyebelin, satu baik. Mau ngobrolin yang mana mau tidur? Sebelah dong yang lagi terus aja mau tidur. Mana bisa tidur? Mending mikirin yang baik, betul tidak? Aneh. Kita mau hobinya nyiksa diri. Ini suatu saat, ya astagfirullah, astagfirullah. Saya nyesal sekali. Suatu saat lihat di medsos itu teknik-teknik penyiksaan di zaman dulu di kerajaan-kerajaan. Itu saya melihat, Pak. Aduh, gara-gara lihat teknik penyiksaan, jadi horor. Terus juga cerita yang ada kalong wewe. Suatu saat di sedang ke daerah ya, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba lagi malam ke toilet, diceritanya itu darah, jadi ada yang kalau wewe. Pas lagi di toilet ada yang celaka gitu. Ya, antara iman dengan kalau wewe, aduh, salah baca. Jadi nggak enak, benar. Bacanya yang positif, kasih input yang bisa membuat kita jadi lebih kuat iman. Terima kasih. Terakhir, mana? Pak, silakan. Ini petugasnya mantap sekali. Ayo lari. Terima kasih. Biasanya lihat santri banyak yang sekarang masih sepi. Ngangenin loh Pak. Jadi salah satu yang membuat saya selalu kangen ke pesantren tuh ini ingat ke santri. Senang sekali. Kenapa lihat santri senang? Dosanya lebih sedikit dari kita. Saya tidak bermaksud mengapa begini. Ya kan kalau SMP itu kan baru dikit lah dosanya. Jadi auranya tuh beda. Kalau lihat bapak-bapak ini kelihatannya pahalanya lebih banyak. Oh, jangan gitu Pak. Kalau saya lihat yang sudah senior-senior ini, saya membayangkan Bapak zikirnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, ngajinya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak. Gitu. Kadang-kadang ya. Terakhir Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau tadi kan itu sabarnya kita bisa lakukan kalau setelah berjam-jam atau berhari-hari kita pikirkan. Tapi bagaimana tekniknya kalau pada saat hantaman pertama itu kita bisa langsung sabar dan berprasangka baik kepada Allah. Iya, tepat. Sabar itu pada pukulan pertama. Makanya disebutnya CBY. Latihannya cepat kembalikan segala urusan ke Allah, banyak mengingat dan menyebut Allah dan yakin kepada Allah. Latih Pak supaya cepat kembali ke Allah, bapaknya zikir aja terus. Kan fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau kita membiasakan zikrullah terus, nanti ketika Allah takdirkan kejadian, Allah nolong kita bisa ini. Terjadinya kita lambat sabarnya karena memang
Ya, zikirnya. Kalau zikir terus, Allah kan tahu kita zikir terus. Betul? Tinggal dibuka aja hati kita oleh Allah ngerti ya. Kan kalau udah paham hikmah nggak berat lagi. Kayak tadi ya, menghina. Kita sakit hati karena belum paham hikmah. Tapi ketika sudah paham hikmah, udah nggak ada lagi sakit hati. Nih, ada cerita ya ibu-ibu. Suatu saat diundang ceramah di sebuah negara. Ah, maaf sekali, ini mobilnya mogok. Tahu nggak? Nggak tahu, bukan. Mogok di sini tuh mahal biayanya. Belum lagi dereknya. Jadi menderita sekali cerita mobil mogok. Gara-gara mogok nggak bisa jemput begitu. Maaf ya Pak, nanti derek mahal, belum lagi biaya ininya mahal. Bu, ini ketua panitianya ibu beruntung loh Bu. Kenapa beruntung? Karena ibu kepilih jadi jalan rezeki yang punya derek itu. Mereka juga punya keluarga, punya anak, harus bayar ini, bayar itu, bayar kontrakan. Nah, ibu kepilih jadi jalan rezeki. Harusnya ibu bersyukur. Oh iya ya, ayah. Alhamdulillah dong, berubah tuh. Mogoknya sama, dereknya sama, tapi cara pandangnya berubah. Beli duren, busuk. Amit-amit si duren tukang tipu. Dia nggak ngomong ini busuk, masa ngomong busuk? Pak, Bapak harusnya bersyukur. Bapak sudah mengurangi kerugian tukang durian. Berapa sih untungnya tukang durian? Dan dia juga tidak niat jual durian busuk. Dia juga tidak mau. Untung dibeli oleh Bapak. Bapak uangnya banyak, nggak ada apa-apanya. Tapi buat tukang durian, satu durian juga berharga sekali. Oh iya ya, Alhamdulillah. Tuh, berubah pikiran. Gara-gara kita bisa paham hikmah. Demikian rekan-rekan sekalian, alhamdulillah terima kasih atas silaturahimnya.